Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal Kusuma. Saya menjabat sebagai analis budidaya perikanan di instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini saya berstatus sebagai peserta Latsar Angkatan 12 Kelompok 4. Dan untuk tugas tokoh berakhlak kali ini, saya akan menjadikan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SH MSc sebagai inspirasi untuk menerapkan core value berakhlak. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra adalah seorang politikus dan akademisi Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Jakarta. Pak Yusril Ihza Mahendra adalah putra ke-6 dari 11 bersaudara dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin dan Nursiha binti Jama Sandon. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hukum dan telah berperan dalam beberapa partai politik di Indonesia. Pak Yusril memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang hukum. Selama berkarir politiknya, Pak Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Gotong Royong pada tahun 2004. Hingga sekarang, beliau terus aktif dalam berbagai kegiatan politik dan hukum, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan Indonesia. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra menjadi inspirasi dalam hal berorientasi pelayanan, terutama dalam melayani negara, yang dibuktikan dengan pernyataan beliau yang mengatakan kesiapannya membela pemerintahan Presiden Joko Widodo dari gugatan-gugatan negara lain. Pak Yusril menyampaikan hal itu setelah Pak Jokowi bercerita soal banyak gugatan dari negara lain terhadap kebijakan ekspor Indonesia. Pak Jokowi juga sempat mengaku Indonesia kalah dalam beberapa gugatan. Pernyataan Pak Yusril yang siap membela pemerintah Indonesia dari gugatan negara lain menyimpulkan bahwa beliau cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ini merupakan perilaku dari core value berorientasi pelayanan. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra juga dapat menjadi contoh dalam core value akuntabel, di mana beliau dalam beberapa periode pemerintahan, beliau pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini membuktikan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, yang mana perilaku tersebut merupakan cerminan dari core value akuntabel. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra terus meningkatkan kualitas pendidikannya dan terus meningkatkan segi keilmuannya untuk menghadapi perkembangan yang merupakan perwujudan core value kompeten. Beliau mendalami filsafat hingga jenjang S3 di program Pasca Sarjana Filsafat FIB UI. Selain itu, Pak Yusril juga pernah mengikuti program Pasca Sarjana Bidang Filsafat pada Graduate School of Humanities and Social Science, University of the Punjab di Lahore, Pakistan, dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik dari University Sains Malaysia di Penang pada tahun 1993. Lalu beliau dikukuhkan menjadi guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada tahun 1998. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra selalu dipercaya oleh beberapa presiden, di antaranya Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turut membantu dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa Profesor Yusril menjaga hubungan baik dengan atasannya, yang mana hal itu merupakan perwujudan perilaku core value harmonis. Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dan turut mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI yang merupakan perwujudan perilaku core value loyal. Tragedi bom Bali 1 menjadi sejarah terorisme terkelam di Indonesia. Hal ini memicu kekhawatiran Yusril Ihza Mahendra sebagai mantan Menteri Kehakiman dan HAM sehingga akhirnya menerbitkan Perpu Anti-Terorisme untuk mencegah terjadinya perpecahan. Bekerja dengan beberapa pemimpin negara dengan berbagai sifat dan watak yang berbeda dan dengan teknologi yang berbeda pula tentu sangat sulit. Namun Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra dapat menanganinya. Hal ini membuktikan bahwa beliau dapat menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Hal ini merupakan perwujudan nilai adaptif. Di sepanjang karirnya, Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra pernah menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan juga anggota DPR dan MPR RI. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional seperti ASEAN,
AALCO, dan Organisasi Kerjasama Islam. Hal ini membuktikan bahwa Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra juga dapat menjadi inspirasi untuk menerapkan core value kolaboratif karena dapat bekerja sama dengan berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih.